Situasi Iran semakin membara dengan maraknya demonstrasi besar-besaran yang menewaskan lebih dari 2.000 warga. Meski terkendala komunikasi, pemerintah Indonesia menyiapkan langkah evakuasi bagi WNI di Iran. Situasi keamanan di Iran masih memanas hingga hari ini. Sejak pecah kerusuhan pada akhir Desember lalu, sudah lebih dari 2.000 warga tewas. Ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang Iran juga sudah di ujung tanduk. Meski ribuan warga Iran turun ke jalan menolak campur tangan Amerika dan Israel dalam konflik internal Iran. Pemerintah Indonesia mengakui sulit berkomunikasi dengan WNI yang berada di Iran di tengah kondisi demonstrasi besar-besaran di negara tersebut. Menteri Luar Negeri meminta KBRI Iran untuk menyiapkan langkah evakuasi bagi 386 WNI di Iran jika situasi keamanan terus memburuk, termasuk jika Amerika benar-benar menyerang Iran. Saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Tak mau kehilangan momen kenaikan harga emas, pencuri bobol dinding toko dan curi emas serta uang tunai. Usai jeda berikut tetap di seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, harga emas hari ini kembali pecah rekor. Harga emas Antam lagi-lagi memecahkan level tertinggi sepanjang masa. Harga emas Antam 24 karat hari ini naik Rp10.000 dan berada di level Rp2.675.000 per gram. Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, satuan harga emas terkecil ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.387.500. Sementara harga buyback atau pembelian kembali ikut naik menjadi Rp2.521.000 per gram. Aksi pencurian dengan menjebol dinding bangunan menyasar sebuah toko emas di Magetan, Jawa Timur. Pelaku membawa kabur uang tunai serta Rp30 juta dan perhiasan emas senilai hingga Rp1 miliar. Toko emas yang berada di Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Magetan, dibobol pencuri. Karyawan saat pertama kali membuka toko pada pagi hari terkejut melihat kondisi di dalam sudah berantakan. Laci penyimpanan uang dan etalase perhiasan diacak-acak. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Bendo. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi untuk menelusuri pelaku. Diduga pelaku membobol toko emas dengan menjebol dinding bangunan. Akibat pencurian, uang tunai senilai Rp30 juta dan perhiasan emas senilai hingga Rp1 miliar dibawa kabur. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian ini. Diduga pelaku lebih dari satu orang yang membobol toko emas. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran tiang monorel mangkrak di sepanjang Jalan Rasuna Said sudah dimulai tadi malam. Kawasan jalur monorel akan ditata ulang agar lebih cantik dan ramah bagi pengguna jalan. Berikut adalah laporan Amrina Rida. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai adanya pembongkaran tiang monorel mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Pegunungan, Jakarta Selatan. Resmi yakni pada tanggal 14 Januari 2026 kemarin. Dan nanti untuk sisanya akan mulai dibongkar satu hari satu tiang per malamnya. Nah, secara total nanti dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan sejumlah tiang terkait akan membongkar ada 109 tiang monorel yang kita ketahui sudah mangkrak sepanjang 20 tahun lamanya. Pembongkaran ini akan dilakukan secara bertahap dimulai dari titik kami melaporkan saat ini yakni di Jalan HR Rasuna Said menuju ke arah Jalan Gatot Subroto dan nanti akan dilakukan bertahap hingga ke area Senayan. Dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menyebutkan bahwa untuk program pembongkaran tiang monorel dan juga untuk revitalisasi jalan ini memakan biaya sekitar Rp100 miliar, di mana Rp254 juta ini digunakan untuk membongkar tiang monorel, sementara sisanya nanti akan dialokasikan untuk revitalisasi jalan. Dengan adanya pembongkaran tiang monorel mangkrak ini tentunya diharapkan
diharapkan nanti Jalan HR Rasuna Said bisa lebih estetik lagi dan juga nanti bisa menambah efektivitas arus lalu lintas hingga sebanyak 18%. Tentunya tidak hanya itu, diharapkan juga nanti dengan adanya revitalisasi jalan dan juga pelebaran pedestrian, nanti Jalan HR Rasuna Said ini bisa menjadi jauh lebih ramah bagi para pejalan kaki. Dari Jakarta, Amrina Rida, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Ratusan buruh dari berbagai aliansi di Jakarta dan Jawa Barat kembali menggelar unjuk rasa di DPR siang ini meminta revisi besaran UMP 2026. Dalam orasinya, para buruh menuntut UMP Jakarta naik lagi menjadi 5,89 juta rupiah per bulan atau naik Rp200.000 dari UMP Jakarta yang sudah ditetapkan. Buruh juga meminta revisi penetapan UMSK di 19 kabupaten dan kota di Jawa Barat dikembalikan sesuai dengan rekomendasi Bupati, Wali Kota masing-masing daerah. Seorang pemotor tewas di tempat akibat tertimpa truk kontainer. Usai jeda berikut tetap di seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, seorang pemotor tewas ketika di lokasi kecelakaan pasca tertimpa truk kontainer yang oleng saat melintas di tikungan di jalur Tengkorak kawasan Balongbendo, Jawa Timur. Dan kini jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian dan pengemudi truk diamankan di Mapolsek Balongbendo, Sidoarjo. Terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur Tengkorak kawasan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Satu unit truk kontainer bermuatan kertas terguling dan menimpa seorang pemotor yang berada di sampingnya hingga meninggal. Diketahui kecelakaan terjadi saat truk kontainer yang dikemudikan Henry warga Tambak Asri, Surabaya melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Namun saat tiba di lokasi kejadian mendadak truk oleng dan terguling hingga menimpa pemotor. Guna kepentingan pemeriksaan, pengemudi truk kontainer diamankan di Mapolsek Balongbendo, Sidoarjo. Sementara itu diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak bisa menguasai kendaraan saat berjalan di tikungan. Kini korban meninggal sudah bisa dievakuasi setelah 2 unit forklift didatangkan ke lokasi kejadian. Korban pun langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, memasuki musim hujan paling nikmat menikmati semangkuk mie ramen panas dan juga gurih. Nah, Anda bisa mencicipi ramen berikut yang terinspirasi dari 2 kota di Jepang. Wings Group kembali menghadirkan inovasi melalui peluncuran produk mie instan terbaru, Ramen Yes. Produk ini hadir dengan 2 varian yaitu ramen kuah Hakata Chicken Ramen dan ramen kering Tokyo Chicken Yakitori. Ramen Yes terinspirasi dari 2 kota di Jepang, yaitu Hakata yang terkenal dengan ramen berkuah gurih dan rasa kaldu ayam yang kuat, dan Tokyo yang dikenal dengan ramen kering dengan cita rasa yang kaya. Ramen Yes ini target market kita memang dari umur usia 21 sampai 31, tapi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa makan gitu, karena memang rasanya itu cocok juga buat dinikmati siapapun. Dan kapan makannya bisa dinikmati kapan saja sih sebenarnya, bisa sebagai pas makan siang atau sore gitu ya, pas lagi dingin-dingin seperti ini, itu juga bisa sih nikmatin ramen. Melalui Ramen Yes, Wings Group ingin memberikan pengalaman baru pada konsumen seolah menyantap ramen langsung di restoran Jepang. Harapan kedepannya pastinya bisa diterima dengan baik dengan konsumen, jadi konsumen bisa merasakan rasa otentiknya ramen di rumah, supaya mereka bisa mendapatkan experience yang sama juga seperti mereka makan di restoran. Ramen Yes bisa menjadi pilihan baru masyarakat dengan harga yang terjangkau dan tetap mengutamakan kualitas serta cita rasa otentik ramen Jepang. Dari Jakarta, Berliana Milen, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.